Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita akan melanjutkan materi tentang persamaan diferensial dengan materi persamaan diferensial homogen. Namun sebelum kita memulai materinya, terlebih dahulu marilah kita awali dengan baca doa bersama-sama. Berdoa dimulai. Ya, doa selesai. Ya, gimana kabarnya hari ini? Ya, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Ya, materi hari ini adalah tentang persamaan diferensial homogen. Ya, sebelum kita menuju ke persamaan diferensial homogen, terlebih dahulu kita belajar mengenai koefisien homogen. Di sini adalah nanti kita mencari tahu bagaimana bentuk dari fungsi yang homogen, sehingga nanti ketika beralih ke persamaan diferensial, bentuk umumnya kita sudah mengetahui. Ya, kita awali dengan definisi 5.1. Ya, bisa dilihat di layar. Ya, misalkan Z adalah fungsi f x, y. Mendefinisikan Z sebagai fungsi dari X dan Y dalam daerah I, itu ya. Kemudian fungsi X, Y dikatakan fungsi homogen berorder n apabila fungsi tersebut dapat dituliskan dalam bentuk f(x, y) sama dengan x pangkat n g u, dengan u adalah y per x dan g adalah fungsi dari u. Ya, ini hampir mirip dengan materi yang sebelumnya, dari kemarin, dengan misalkan y sama dengan u kali x atau u sama dengan y per x. Ya, kalau nanti fungsinya atau fungsi x, y bisa diubah menjadi x pangkat n gu, maka fungsi tersebut dinamakan fungsi yang homogen. Ya, kalau bisa bentuk seperti ini, berarti itu adalah fungsi yang homogen. Itu ya. Nah, kita sekarang beralih ke contoh saja langsung ya. Kita buktikan apakah fungsi pada contoh 5.1 ini adalah fungsi yang homogen. Ada fungsi f x, y sama dengan x kuadrat plus y kuadrat ln y per x. Nah, penyelesaiannya adalah, untuk mencari y per x, maka kita harus mengalihkan dengan suatu variabel. Ya, di sini kita kalikan x kuadrat per x kuadrat. Ya, kalau kemarin kan hanya yang penting bentuknya adalah y per x, tapi sekarang kita juga harus memunculkan x pangkat n-nya tadi. Ya, sehingga di sini pengalinya adalah x kuadrat per x kuadrat, tadi sama nanti ya. Nah, setelah dikalikan, nah ini ya, ini x kuadrat jadi ke depan, kemudian x kuadrat dibagi x kuadrat sama dengan 1, kemudian y kuadrat dibagi x kuadrat, y kuadrat per x kuadrat, dan y per x-nya tetap, gitu ya. Nah, kemudian kalau sudah dikalikan tadi ya, kemudian kita cermati lagi bahwa u tadi adalah sama dengan y per x, gitu ya. Sehingga di sini y per x-nya kita ganti dengan u. Nah, sehingga di sini yang diganti dengan u adalah ini y kuadrat per x kuadrat itu sama dengan y per x kuadrat, sehingga ketika kita ubah menjadi u menjadi u kuadrat, dan ln y per x sama dengan ln u, sehingga bentuk f x, y nya sama dengan x kuadrat dikali 1 plus u kuadrat ln u. Nah, ini sudah seperti bentuk umum fungsi yang homogen. Nah, ini adalah x pangkat n-nya, kemudian ini adalah gu-nya, yaitu fungsi dengan variabel u. Itu ya.
Berarti sudah terbukti bahwa fungsi x, y, x kuadrat plus y kuadrat yang atas tadi itu adalah fungsi yang homogen, gitu ya. Nah, selain fungsi homogen juga dapat ditentukan ordenya, yaitu order 2. Kalau dari mana? Ya ini adalah ada pangkat 2-nya ini. Nah, ini order 2. Nah, itu tadi adalah untuk mengetahui fungsi homogen. Berarti harus bisa dibentuk menjadi bentuk umumnya, yaitu f x, y sama dengan x pangkat n GU. Itu ya. Kalau sudah bisa diubah menjadi bentuk ini, maka fungsi tersebut adalah fungsi homogen. Nah, kalau kita sudah mengetahui fungsi yang homogen, nah sekarang silakan kalian berlatih ya. Dari 2 soal ini, ya tentukan apakah fungsi berikut adalah fungsi yang homogen. Nah, kemudian apabila homogen tentukan order. Ya, dari 2 soal ini. Ya, kalau sudah kita mengetahui fungsi yang homogen adalah bentuknya seperti yang tadi itu ya. Nah, kemudian kita melanjutkan yaitu pada persamaan diferensial yang homogen. Nah, untuk PD sendiri bentuk umumnya adalah masih tetap ya, yaitu Pxy dx plus Qxy dy sama dengan 0. Itu adalah bentuk umum dari persamaan diferensial. Nah, supaya menjadi homogen, nah kita misalkan lagi y adalah sama dengan ux, sehingga u sama dengan y per x, nya tadi. Nah, kemudian y nya diturunkan menjadi dy sama dengan u dx plus x du. Nah, kemudian untuk px nya, nah karena ini nanti harus bisa berubah ya, berubah menjadi fungsi homogen. Nanti bentuknya px nya adalah x pangkat n gu. Nah, ini karena harus di dalam fungsi yang u. Kemudian q nya juga sama pada fungsi u, menjadi x pangkat n hu. Jadi ada gu, ada hu. Nah, kalau nanti p sama q bisa diubah menjadi seperti ini ya, jadi x pangkat n gu dan x pangkat n hu. Nah, kemudian ini sudah dikatakan p dan q nya adalah fungsi yang homogen ya, karena sudah bisa diubah menjadi bentuk umum dari fungsi homogen tadi. Nah, karena p dan q di sini sama-sama x pangkat n. Nah, ini sama-sama x pangkat n, dan ini sama-sama x pangkat n. Nah, karena ininya sama ya, nah, maka disebut PD yang homogen. Itu ya. Jadi PD yang homogen adalah ketika P dan Q-nya itu bisa diubah, bisa ditunjukkan merupakan fungsi yang homogen dan mempunyai order yang sama. Itu adalah PD homogen. Nah, ini adalah bentuk umum dari PD yang mungkin tadi ya. Nah, karena PDX dan Q, dy sama dengan 0. Nah, tadi kan kita sudah mengetahui bahwa dy sama dengan udx plus xdu, kemudian px-nya seperti ini, kemudian Q-nya seperti ini. Nah, kita masukkan dalam bentuk umumnya ini, sehingga menjadi, nah ini kita nanti silahkan dijabarkan sendiri ya, nanti dimasukkan saja dy, nah ini dy dikasih, kemudian p dimasukkan di sini, q-nya dimasukkan di sini, sehingga nanti tinggal disubstitusikan saja sehingga ketemu ini ya. Ketika disubstitusikan ketemu yang baris yang kedua. Kemudian kalau dioperasikan ya nanti ini bisa dicoret. Ini bisa dicoret sehingga tinggal gu dx plus hu kali
UDX plus X DU sama dengan 0. Kemudian ini tinggal dijabarkan HU kali UDX, kemudian HU kali X DU. Itu ya. Kemudian yang sama-sama mempunyai DX digabungkan menjadi satu seperti ini. Nah, ini sama-sama punya DX. Nah, ini ya, sehingga nanti ketika disederhanakan lagi bentuknya seperti ini. Yang paling bawah yaitu seperti X DX plus HU per GU plus U, HU GU sama dengan 0. Itu ya. Ini adalah bentuk umum PD homogen. Berarti ketika sudah bisa diubah seperti ini, nanti kita akan mengetahui penyelesaiannya. Ya, untuk selanjutnya nanti yang akan kita gunakan adalah yang ini ya, yang kita gunakan nanti yang ini untuk penyelesaian di contoh berikutnya. Nah, nanti kalian bisa mencoba sendiri dengan menggunakan yang ini. Yang pastinya lebih cepat daripada ini. Tapi ini adalah cara runtutannya. Kalau ini kan langsung bentuknya. Yang penting nanti sudah ketemu HU-nya dan juga sudah ketemu GU-nya. Ya, contoh 52 yang bisa dilihat. Ya, tunjukkan bahwa PD berikut yaitu X kuadrat min 3Y kuadrat dx plus 2XY dy sama dengan 0 termasuk PD yang homogen. Nah, jika PD homogen, tentukan penyelesaiannya. Nah, kita tunjukkan dulu bahwa PD tersebut adalah PD yang homogen, kemudian baru kita mencari penyelesaian. Oke. Nah, ini adalah dari soalnya tadi ya, X kuadrat min 3Y kuadrat dx plus 2XY dy sama dengan 0. Nah, dari sini kita sudah mengetahui Px-nya dan Qx-nya. Nah, ini P-nya dan ini adalah I-nya. Nah, setelah ketemu, nah, coba kita kalikan dengan satu variabel ya, supaya nanti bisa terbentuk Y per X. Dan pengalinya nanti penyebut dan bilangnya sama. Nah, di sini adalah kita kalikan X kuadrat per X kuadrat. Itu ya. Nah, setelah dikalikan ya ketemu. Nah, ini ya X kuadrat, ini 1 karena X kuadrat 3 Y kuadrat X kuadrat dan Q-nya X kuadrat kali 2Y per X. Nah, ini ketika sudah dikalikan berarti P-nya sudah ketemu, Q-nya juga sudah ketemu. Nah, ini karena sudah berupa atau ada Y per X-nya, maka Y per X itu kan tadi sama dengan U, maka kita substitusikan atau kita ganti Y per X-nya dengan U. Nah, kita gantikan menjadi 1 min 3U kuadrat, kemudian yang ini menjadi 2U. Nah, yang menjadi catatan di sini karena sudah diganti menjadi U dan nah ini X pangkat N-nya. Nah, tadi kan untuk homogen harus X pangkat N. Nah, ini X pangkat N, ini X pangkat N. Nah, karena ini sama-sama pangkat 2, ya, sama-sama X kuadrat, maka nah, sudah dibentuk seperti ini ya. Ini X pangkat N-nya, ini GU-nya. Ini X pangkat N-nya, ini HU-nya. Nah, karena bisa diubah menjadi seperti ini, maka PD ini adalah termasuk PD yang homogen. Itu ya, karena sudah P-nya adalah homogen, Q-nya homogen, kemudian X pangkat N-nya juga sama yaitu X kuadrat, maka PD tersebut adalah PD yang homogen. Nah, kemudian kita cari penyelesaiannya. Ya, kita cari penyelesaiannya, kita masukkan tadi. Nah, kita ketahui tadi P-nya adalah ini dan Q-nya adalah ini ya. Dan kita masukkan ke dalam samaannya tadi. Nah, ini adalah P-nya. Kemudian ini adalah maaf ini
Nah, P-nya adalah ini ya tadi ya. Ini P, kemudian ini I-nya, dan ini adalah DY-nya. Nah, jangan lupa DY itu diganti ya. Kalau DX-nya tetap, tapi DY-nya diganti. D-nya diganti UDX plus XDU. Nah, seperti ini. Ini untuk DY-nya. Nah, setelah dioperasikan, ya ini tadi bisa dicoret. Ini bisa dicoret. Nah, tinggal 1 min 3U kuadrat DX plus, nah ini dijabarkan 2U kali UDX sama dengan 2U kuadrat DX, 2U kali XDU sama dengan 2UXDU. Ini ya, dijabarkan saja, kemudian dipindah ruas. Ya, ketika sudah digabungkan, ini digabungkan karena sama-sama punya DX, digabungkan sehingga ketemu 1 min U kuadrat. Kemudian ini 2UXDU ini pindah ruas sehingga menjadi negatif. Nah, kemudian digabungkan yang variabelnya sama. Yang variabel X digabungkan dengan yang DX, yang variabel U digabungkan dengan DU, sehingga terbentuk min DX per X sama dengan 2U per 1 min U kuadrat DU. Nah, ini kalau sudah ketemu seperti ini, nah ini kan sudah variabel X, variabel U. Nah, sehingga tinggal diintegralkan. Karena sudah memiliki variabel yang sama, tinggal diintegralkan yang kanan dan yang kiri. Itu ya. Nah, sekarang coba kita integralkan ya. Ya, integral dari dx per x itu adalah ln x plus c ya, karena di bagian x nanti ditambah c. Kemudian yang sebelah kanan integralnya sama dengan ln 1 min u kuadrat. Nah, ini ya. Nah, kemudian untuk yang c ini, nah karena c ini bisa diganti ya, bisa diubah menjadi ln e pangkat c. Nah, itu ya, nanti kan ln kan sifatnya sama dengan logaritma, sehingga nanti bisa digabungkan sehingga menjadi ln C1 per X, dengan C1 adalah E pangkat C. Ya, sebenarnya C itu adalah konstanta, kemudian E pangkat C itu juga konstanta, tapi konstanta yang lain nilainya ya, sehingga di sini saya simbolkan dengan C1. Itu ya. Nah, kemudian karena sama-sama punya ln, nah bisa dicoret sehingga tinggal C1 per X sama dengan 1 min U kuadrat. Nah, kemudian karena tadi U adalah Y per X, maka kita substitusikan di sini. U-nya kita ganti Y per X. Itu ya. Sehingga ketemu C1 per X sama dengan 1 min Y kuadrat per X kuadrat. Itu ya. Nah, kalau sudah, kemudian sebenarnya itu sudah ketemu hasilnya gitu ya. Tapi untuk lebih supaya lebih sederhana lagi tampilannya, ya kita kalikan X kuadrat. Nah, sehingga menjadi, nah ini ya, jadi C1X sama dengan X kuadrat min Y kuadrat. Nah, jadi penyelesaian dari PD X kuadrat min 3Y kuadrat dx plus 2xy dy sama dengan 0 adalah C1x sama dengan x kuadrat min y kuadrat, adalah penyelesaiannya. Itu ya. Jadi tadi adalah urutan atau tata cara untuk pertama adalah membuktikan bahwa PD tersebut adalah PD homogen. Kemudian ketika sudah homogen baru kita cari penyelesaiannya. Itu ya. Nah, kalau sudah, sekarang latihan berikutnya adalah tentang PD homogen ya, tunjukkan bahwa PD berikut termasuk PD homogen. Nah, kalau sudah terbukti homogen baru cari penyelesaiannya. Gitu ya. Jadi soalnya yang ketiga dan ya, demikian materi pada hari ini. Ya, apabila ada yang kurang dipahami pada materi yang
saya sampaikan pada kesempatan ini. Silahkan menuliskan di kolom komentar di bawah ini atau bertanya di grup yang sudah tersedia. Seperti itu ya. Materi hari ini saya cukupkan sekian. Selamat belajar. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.